Borneo. Alam liar Kalimantan Barat. Terselip di antara daratan dan lautan. Banyak hewan berkumpul mencari kehidupan. Ini adalah surga kecil untuk setiap makhluk yang menjadikan ini tempat tinggalnya. Namun, ada satu hewan unik di sini. Bekantan, sejenis kera endemik yang hidup di hutan Borneo. Primata unik berhidung panjang. Kelestarian alamnya terjaga. Hadirnya sosok sang penjaga. Perkenalkan, Darmawan. Menetap di desa Sebubus, Palo, Kabupaten Sambas. Sebuah desa wisata di perbatasan Indonesia-Malaysia. Menghabiskan waktu sehari-hari untuk perlindungan hutan mangrove dan bekantan. Patung bekantan ini adalah satu-satunya di Kalimantan Barat dan telah ditetapkan sebagai kawasan ekowisata. Dengung jangkrik hutan tiada henti dan saling bersahutan pada saat yang tepat akan dapat melihat sajian pemandangan langka di mana bekantan-bekantan berhidung panjang dan tampak eksentrik tengah bermain asik dan sepertinya tidak ingin diusik. Masyarakat menyebut bekantan ini kali lai. Jadi kalau kita artikan tuh kali itu kan sungai ya. Lai ini mungkin menyebutkan untuk jenis satwa, jenis kera, nah disebutnya lai. Jadi kali lai. Jadi binatang yang tinggal di tepi sungai.
Sebelumnya memang desa Sebubus ini bekantannya populasinya sangat berkurang. Itu zaman-zaman dulu ya, sebelum kita melakukan perlindungan terhadap bekantan ini. Nah, sekarang alhamdulillah dengan kondisi mangrove yang terjaga, yang masih alami, kemudian bekantannya juga aman, tentunya mereka tidak akan terancam lagi. Nah, jadi perkembangannya sangat cepat. Kalau yang kita perhatikan dalam setahun itu ya minimal ada 1 ekor lah yang setiap bekantan betina itu melahirkan. Tahun 2012 itu sudah melakukan monitoring, pemantauan terkait pelindungan bekantan ini, kemudian berkembang. Nah, jadi komunitas yang ada di Desa Sebubus ini khusus untuk pelindungan mangrove dan bekantan yang kita beri nama Kalilai dan Green Lip ini sudah ada akte notarisnya. Nah, kemudian sudah kita juga daftarkan di Kesbang Linmaspol. Legalitas kita yang jelas ini membuat komunitas yang ada di kita ini bertambah kuat lah, khususnya dalam untuk pelindungan hutan dan satwanya. Hasil evaluasi bekantan di hutan mangrove selama 10 tahun, terjadi penurunan populasi bekantan sebanyak 3% per tahun. Pada tahun 1994, populasi bekantan di Kalimantan diperkirakan sejumlah 114.000 individu. Populasi bekantan di Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing, Kecamatan Paloh, tahun 2019, ditemukan 23 individu bekantan. Metode monitoring, selain menyusuri sungai, mengelilingi jalur atau lintasan kawasan, terjun langsung ke daratan namun terkendala medannya yang penuh lumpur dan berakar-akar. Sehingga, untuk metode pengamatan tidaklah semudah di kawasan habitat bekantan seperti di provinsi lainnya di Indonesia. Sebelum kejadian dulu dengan Pak Darmawan tuh kita agak sensitif lah bahasanya dengan beliau tuh tadi. Bang beliau tuh jangan-jangan beliau tuh jadi anak sebenarnya lah bahasanya gitu. Tapi tak tahunya salah. Pemikiran kita terbalik malahan. Malahan saya merasa rugi bahwa terlambat lah bahasanya untuk berkenalan dengan Abang Darmawan ini tadi. Beliau memang luar biasa. Dari hati saya yang paling dalam memang lah itu betul-betul orang yang tepat untuk jadi panduan kita masyarakat. Memang betul-betul ya. Jadi berjalannya waktu kita terpaut. Bergabunglah dengan beliau tadi. Untuk kita menjaga hutan kita itu. Jangan sampai hutan dia musnah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab lah.
banyak terjadi perburuan liar, ditembak, kemudian ada juga yang dijadikan daging untuk dijual. Nah, jadi dengan seiring perkembangan waktu, saya mulai membentuk sebuah komunitas yang bernama Kalilai dan Green Leaf. Nah, ini untuk mencoba untuk melindungi satwa yang ada di Desa Sebubus ini, terutama yang ada di mangrove. Yang saya tembak ya sekitar 14 ekor lah, yang dah terbunuh oleh saya kan. Diburu dengan asu anjingnya. Jadi dia bila diburu dengan anjing, dia akan bertahan di atas. Jadi dia nak turun tidak bisa, jadi bertahan di atas tinggal tembak. Jadi kita sewaktunya ibaratnya sudah merontak, ibaratnya marah. Jadi mampu ndak kau balik kami makan, ibaratnya hasil kita jahatnya kan. Nah, dan juga barang yang kau piara ya, yang ibaratnya tadi ibaratnya macam Kalilai kan belum ada yang anaknya. Mampu ndak kau ibaratnya satu makan kelapa aku minta 1.000 rupiah. Mampu ndak kau bayarnya dengan aku? Kehadiran beliau tadi ialah menyuruh mengubah diri saya ya. Dengan visi saya dok seperti ya, jadi anaknya saya berburu tadi disuruhlah berternak. Dan alhamdulillah sampai saat ini bekantan ini sudah tidak lagi diburu oleh orang. Tanggapan pro kontra di masyarakat, tanggapan sinis warga, dan kesan negatif lainnya mewarnai perjalanan ini untuk terus menyuarakan terutama Bandarmawan lah yang tergerak hatinya untuk merangkul masyarakat, menyadarkan masyarakat tentang hal pentingnya kita menjaga mangrove dengan habitatnya tadi, Kalilai. Bahwa itu mangrove memang betul-betul gunaannya banyak lah istilahnya untuk macam istilahnya lah habitat di sini, kepiting, kapahnya, kuyungnya segala macam lah, ikan-ikan. Ayo memang luar biasa. Makanya kita dengan kawan-kawannya tadi, makanya ikut bergabung dengan beliau tuh. Waktu itu kejadiannya salah kalau nggak salah sih, seingat saya 2019 lah awal ya. Nah berjalan ya kita dengan kawan-kawan terus mempertahankan ini lah. Nah, udah berhasil kita pertahankan bagian waktu. Nah, kita mupuk mendalami
cerita apa sih fungsinya mangrove itu tadi? Ayo ya, sampai pemerintah memang betul-betul untuk melindungi hutan mangrove itu tadi. Penanaman mangrove merupakan aksi nyata yang mudah dilakukan. Akan tetapi berdampak langsung terhadap pelestarian dan pemulihan ekosistem mangrove. Upaya ini dapat menghasilkan manfaat besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pantai dan membantu mencegah dampak buruk perubahan iklim serta kerusakan lingkungan lainnya. Nah, untuk saat sekarang ini mangrove yang ada di kita ini sudah bagus lah, sudah penuh semua, baik itu yang alami ataupun yang ditanam itu sudah tumbuh dengan baik. Jadi tinggal kita menjaga, melestarikan. Memastikan perlindungan bekantan. Secara khusus dilakukan monitoring keberadaan bekantan di titik perjumpaan. Bertujuan memantau kondisi bekantan terancam atau tidak. Aktivitas pemantauan bersama anggota komunitas dan warga setempat. Hingga saat ini, posisi koloni bekantan tetap di area hutan mangrove Sebubus. Namun bila kondisinya mulai terancam, berpotensi bergeser ke tempat yang lebih aman. Hasil monitoring, hewan penyebar biji tanaman hutan tersebut masih tetap berada di area 55 hektar kawasan konservasi ekonomi mangrove Sebubus Paloh. Mangrove Sebubus Center adalah satu dari kawasan hutan mangrove di Kalimantan. Bersama anggota komunitas, berusaha sekuat tenaga menjadikan kawasan ini berkembang sehingga terus dikenal dunia luar yang lebih luas. Nah, ancaman dari yang paling besar sebenarnya adalah dari manusia ini. Jadi mangrove-mangrove yang ada, banyak yang coba untuk menjadikan tambak. Apalagi kalau tambak itu intensif, pasti terbuka habis nih mangrove. Nah, ini mengancam habitatnya bekantan, membuka untuk lahan cetak sawah. Nah, pertentangan lah sebenarnya. Jadi kami selaku komunitas maupun masyarakat yang peduli akan mangrove dan bekantan ini mencoba untuk melindungi dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Di antara pepohonan hijau mangrove juga menjadi tempat hidup lebah kelulut.
salah satu sumber alternatif penghasilan warga di saat kondisi laut tidak mendukung. Inilah bukti hutan mangrove terjaga. Hutan itu memang perlu kita jaga. Iya, soalnya dampak hutan tuh emang luar biasa untuk kita masyarakat kita situ. Jadi jelasnya berarti karena tadi untuk ibaratkan pengunjung-pengunjung yang tidak pernah melihatnya, jadi pernahlah melihat Bekantan tuh di daerah Jeruju, Setingga, disitulah ada tempatnya. Jadi ada keuntungan orang luar bisa masuk ke dalam. Memang betul-betul Kalilai itu harus kita jaga. Iya. Kita beri contoh kepada untuk generasi yang ke depan nanti. Iya. Jangan sampai punah. Iya, yang penting. Jadi jangan sampai ibaratnya tinggal cerita, video, dan foto. Nah, sampai kapanpun Bekantan mangrove harus tetap ada, terjaga, kemudian lestari. Nah, sampai ke anak cucu kita nanti. Komunitas Kalilai dan Greenleaf akan terus menjaga sekuat tenaga agar habitat Bekantan tidak semakin tergerus akibat kebijakan pembangunan. Tidak rela Bekantan atau Kalilai hanya menjadi sebuah dongeng sebelum tidur.